Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Mega Sylvia dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2. Di sini saya akan membuat video tentang anatomi sistem perkemihan. Saya akan membahas yang pertama, yaitu ginjal. Pengertian ginjal adalah sistem terjadinya penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang dipergunakan lagi oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Ginjal terletak di belakang cavum abdominalis pada kedua sisi vertebra terakhir 12 hingga lumbalis 3. Di belakang rongga abdomen atau yang disebut juga peritoneum. Fungsi ginjal yaitu ada 4. Yang pertama, mengeluarkan toksik atau racun. Yang kedua, keseimbangan cairan. Yang ketiga, keseimbangan asam basa atau pH. Yang keempat, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme pada tubuh berupa kreatin dan lain-lain. Struktur ginjal. Ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut juga kapsula renalis. Lapisan luar terdapat lapisan korteks. Lapisan dalam disebut juga medula, berbentuk kerucut yang disebut juga renal piramid. Puncak kerucut menghadap calyx yang terdiri dari lubang kecil disebut papilla renalis. Tiap piramid dilapisi dengan lain oleh kolumna renalis. Garis-garis yang terlihat pada piramid disebut tubulus. Dan saya akan membahas yang kedua, yaitu ureter. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah yaitu berupa otot polos, dan lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Saya akan membahas yang ketiga, yaitu vesika urinaria, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan menipis. Proses mixing. Di dalam vesika urinaria ini adanya terjadi proses mixing. Distriksi kandung kemih kurang lebih 250 cc atau bisa mengalami refleks. Kontraksi dinding kandung kemih lalu mengalami relaksasi. Sphincter uterinus atau relaksasi. Sphincter extrinus kosongan kandung kemih. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf atau disebut juga saraf simpatis. Persarafan vesika urinaria diatur oleh thoracoimbus dan kranial dari sistem saraf otonom. Lapisan dinding kandung kemih. Yang pertama, lapisan luar atau disebut peritoneum, tunica muscularis atau lapisan otot, tunica submucosa, dan lapisan mukosa atau bagian. Dan yang keempat, saya akan membahas tentang uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada dinding kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Di dalam uretra yaitu ada 2, uretra pada wanita dan uretra pada pria. Uretra
dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih berisiko terkena infeksi kandung kemih atau siktitis dan infeksi saluran kemih. Uretra pada pria. Panjang uretra pada pria sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pars prostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara pasteuris. Yang ketiga, pars membranosa atau di sekitar 1,5 cm di lantaran terdapat kelenjar vulvaretralis. Dan yang keempat yaitu ada pars spongiata scavenosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus